wabarakatuh. Salam Pramuka. Kembali lagi bersama kami di podcast Praswada. Pramuka punya cerita. Nah, pada malam hari ini kita sedang berada di Desa Penutup ya, Kecamatan Lepak, bersama narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Kak Zaini. Selamat datang Kak Zaini. Selamat malam. Selamat malam. Gimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, sehat selalu. Nah, Kak Zaini, boleh dong ya kita bincang-bincang sedikit nih mengenai kayak karir kakak gitu ya, selama di dunia pramuka. Kak, boleh dong ceritain pas zaman pramuka kakak? Kayaknya bakal seru ini banget ya kayaknya ya. Ya, mudah-mudahan ya sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam pramuka. Dari zaman kami dulu, Pramuka itu sudah mulai dari siaga. Ya, kalau kami dari mulai kelas 3 itu sudah masuk siaga. Karena apa? Siaga itu kan dari 7 tahun sampai 10 kan. Siaga pada tahun 1973 mulai. Udah lama banget Ya. ya. Kemudian dilanjutkan jadi Pramuka Penggalang dari 73 itu selesai siaga, dilanjutkan Penggalang 73 sampai 76. Itu masuk Penggalang karena Penggalang itu usia dari 11 sampai 15 tahun. Ya, itu usia-usia Penggalang. Jadi nanti kalau nanti adik-adik ingin mengembangkan adik-adik yang siaga, ya, syukur kalau sekolah kan berpangkat di SD kan. Dari kelas 1 itu usia 7 tahun sudah siap jadi siaga. Kemudian dilanjutkan dengan Penggalang. Itu nanti usia sudah berapa? Kalau sudah tamat siaga dari usia 12 mungkin ya. berapa? 11 itu sudah nginjak Penggalang sampai 15 tahun. Usia 15 tahun itu udah Penggalang. Nanti kan tipenya kan ngisi SKO dulu kan. Kalau siaga tadi mula bantu tata kan. Dilanjutkan Penggalang. Dari ramu, rakit, terap. Itu nanti bisa adik-adik dilanjutkan sebagai Pramuka Garuda, Penggalang Garuda. Wah, lebih hebat, lebih keren tuh. Nah, ini. Iya. Nanti kalau sudah Penggalang, dilanjutkan sebagai adik-adik yang ngisi SKU untuk penegak. Nah, itu dari usia 16 sampai 20 tahun kan. Digenjot terus. Jadi SKU dari penegak Bantara, Laksana, kemudian dilanjutkan dengan menjadi Pramuka Garuda. Nah, ini akan membentuk karakter yang hebat ini adik-adik. Iya. Patriotisme, jiwa semangat, cinta tanah air itu lebih gembleng dalam kegiatan pramuka melalui tadi SKU, ya, kemudian Pramuka Garuda. Inilah. Nanti kalau yang sudah dewasa, dari kakak-kakak yang usia nanti sudah 26 kan, kalau dari usia 21 sampai 25 kan Pandega, ya kan? Itu baru nanti lanjutkan jadi orang dewasa melalui kursus. Nah, ini nanti kan kursus mahir dasar, kursus pramuka mahir lanjut. Ada nanti kalau jadi pelatih, dari pembina ya pelatih dari dasar dilanjutkan dengan pelatih lanjut. Jadi KPD maupun KPL, kursus pelatih dasar dan kursus pelatih mahir lanjut. Oh, bukan mahir ya. Kalau mahir itu nanti tingkat pramuka sebagai pembina tadi. Kalau pembina kan cuma istilahnya itu punya mahir dasar, ya kan? Dilanjutkan dengan mahir lanjut. Itu nanti sudah bisa membina lengkap. Membina yang jurusan siaga, kan? Jurusan Penggalang, jurusan penegak, itu sudah bisa nanti adik-adik. Yang sudah lengkap SIM-nya itu. Ya. Nah, kalau ini Kak, tingkat kesulitan kakak nih selama
ya mungkin dari siaga Kak ya pramukanya sampai saat ini Kak, tingkat kesulitan yang pernah Kakak alami yang sangat sulit mungkin ya Mungkin sampai ngenang-ngenang di pikiran, wah yang ini nggak terlupakan iya. sampai sekarang gitu. Iya, kalau kami itu karena jiwanya sudah melekat ya, didasari dengan apa? Jiwa patriotisme, kemudian masa dasar dharma, trisatya itu sudah melekat. Kalau yang adik-adik baru melatih ya nanti diperhatikan lingkungan gimana kan. Pangkalan berada di sekolah, gurunya mendukung enggak, orang tua itu ada harus sering konsultasi antara pembina, kemudian para pendidik, kan, masyarakat, terutama orang tua. Bisa enggak kira-kira adik-adik itu dimasukkan di pramuka? Sekarang kan sudah kurikulum merdeka, ada merdeka, pilih kan? Mereka. Iya, tinggal pilih mana nanti ekstra yang adik-adik senangi kan. Kalau di pramuka yang sudah dari kurikulum 13 kan wajib harusnya. Cuma kita itu di daerah-daerah yang masih berada di daerah terpencil ibaratnya kan, atau mungkin tersonir ibaratnya kurang wawasan ya, orang tua kan sudah serahkan pada pendidik, pada guru kan, terserah. Tapi yang jelas kita itu harus sering komunikasi dengan wali murid, Iya. ya itulah. Kak, kenapa kakak bisa tertarik gitu sama pramuka dari siaga sampai wah sekarang ini kan? Padahal kan banyak Kak Iya. ya itu kayak organisasi lain ya. Kenapa Bisa harus nyangkutnya pramuka sama gitu? pramuka gitu. Ya adik-adik ya perlu pahami kan, dari pramuka itu kan pertama kan membentuk karakter. Iya. Kita sudah mengamalkan apa trisatya, dasar dharma, ditambah dengan ada Pancasila, itu harus benar-benar kita terapkan, harus kita amalkan dan kita hayati ini ya. Inilah karakter kita. Yang jelas untuk di pramuka itu saling silaturahim, ya. Banyak kawan, banyak saudara. Tidak hanya cuma daerah kita sendiri ini kan, dari Sabang sampai Merauke. Apalagi kegiatan-kegiatan kalau sudah nanti event nasional, umpama pesta siaga kan, adik-adik itu kan lebih luas. Kemudian pesta dari jambore nasional kan, kemudian Remunas akan tidak lama lagi akan diadakan kan di Jakarta. Yang pembina-pembina adanya Karang Pamitran, itu kan untuk mempersatukan yang adik-adik siaga, yang adik-adik penggalang, yang adik-adik penegak maupun pandega, maupun untuk orang dewasa ini ya. Kalau kakak sendiri nih udah ngelatih di daerah mana aja nih Kak? Selain di Lepas ini mungkin ya. Kalau ada pelatih itu, Udah berkelana dong kalau ya. pelatih itu kopnya kan ada dulu dari Warda kan, dari terutama kalau kita ini di Bagas Selatan ya ikut kop Bagas Selatan kan. Makanya nama pelatih itu kan harus tadi kan dari awal punya mahir dasar, harus punya mahir lanjut, ya pelatih dasar dan kursus pelatih lanjutan itu harus punya pegang itu, iya. Jadi kali adik-adik nanti yang sikap penggala kalau sudah menjadi pandega, menjadi orang dewasa harus siap nanti kalau ada Warcap mengadakan kegiatan kursus pada dasar harus ikut. Itu punya prinsip harus. Kalau lebih lengkap lagi harus punya kursus mahir lanjut. Nah ini, iya. Berarti kursus itu kan yang kita tahu cuma kursus komputer, kursus Oh, bahasa Inggris. sudah. Pramuka juga ada khususnya Kak. Banyak Iya, loh. banget ya. Saya pun baru tahu. Jadi di Luar biasa. pramuka itu kalau orang belajar kan formal kan sudah tuntas sarjana kan. Iya. Kalau di pramuka harus macam itu. Iya. Ada kursusnya. Kalau kita adik-adik sebagai penggalang atau sebagai penegak pandega ya harus banyak membaca. Berkumpullah dengan orang pramuka. Itu menjadi jiwa yang hebat pokoknya. Iya. Air. Iya, cinta tanah air, persaudaraan. Nah, ini perlu kita kembangkan. Jangan coba lingkungan seperti ini. Tapi kita mengikuti ya, mengikuti kalau ada kemarin itu kan Remuna cabang kan, Iya. Remuna daerah, ikuti Remuna nasional. Ya, itu akan
wawasan dari Sabang sampai Merauke akan lengkap kita. Ya, Ya Kak, apa aja sih kesulitan gitu selama Kakak mengajar gitu? sebenarnya kalau kesulitan itu udah ada. Wah. Cuma ada alangan rintangan kadang-kadang dukungan orang tua memang kurang. Nah, tapi kita itu kalau sudah jiwanya pramuka tetap ya pramuka. Tetap semangat Iya, ya. walaupun niatnya bagaimana, Apapun yang merintah iya ya. dimanapun. Lu kami dulu kan pernah di Jogja aja udah tahun 80 udah mulai bina ya. Itu udah 3 tahun. Kemudian pemerintah karena dibangkani dulu memang apa perlu tenaga kan, langsung kawan-kawan yang ada di Jogja sana yang punya istilah itu pendidikan kan, ijazah pendidikan, rintis di Bangkali tahun 83 kami siap. Di samping itu kan sudah siap mental juga. Bina Pramuka itu kan bergabung dengan adik-adik itu senang sambil bergembira. Sama-sama belajar Iya, ya. sambil apa ya? Sambil memberi bimbingan pada adik-adik juga kita sambil entas mental kita sendiri kalau baru awal-awalnya kan macam itu. Iya. Awal-awal malu. Ya malu-malu, saya malu-malu tapi kan semangatnya ada. Oh, Iya. saya dengan Tapi rasa capek itu hilang ya Kak ya. ya capek. Kalau kami dulu kan di Koba kan 10 tahun. Dari Koba itu kami kan di kampung juga. Masuk di kota tuh kalau zaman dulu kendaraan aja belum punya. Jadi kadang-kadang nginep di Koba itu sampai berapa kalau minggu datang ke situ, nanti pulang lagi ke kampung. Kalau di Bangka Selatan ini dulu kita kan masih induk Bangka sana kan, masih keluarga kita tuh berada di Sumatera Selatan. Ya, karena jiwa pramuka ya. Dulu pernah tuh sama kawan-kawan Polsek Tubal itu mengadakan pramuka Bayangkara. Ya, selama 3 tahun tuh pernah. Ya, alhamdulillah yang sampai sekarang ini ya, yang dulu di pramuka itu semangat ya sampai sekarang ya diperlukan oleh pemerintah. Ada yang jadi camat, dinas pendidikan, ada yang jadi aparat polisi atau tentara itu Dari banyak. pramuka ya Kak sebenarnya. Iya, itu dari mental pramuka semua. Alhamdulillah ya. Jadi tadi dari tahun 83 tuh Kakak masuk langsung udah mulai latih ya. Kalau pelatih sudah dari tahun 80 sudah siap ya. 83 itu berjuang ya 80 sampai sekarang. Maka ini pemerintah ya memberi penghargaan kan. Kalau seperti ini mana apa Pancawarsa 7 itu berarti setiap Pancawarsa kan 5 tahun. Jadi kalau 7 itu berarti 35 tahun. Iya, 30. 35 tahun. Ini Dari kalau tadi ya, ini penasaran tuh apa? kalau Dilihat terus. Dharma Bakti dari Warnas ya, dari yang mengeluarkan itu. Coba dibaca itu Ini bisa. piagamnya Kak ya. Iya. Alhamdulillah ini ada juga piagam apa? Ini piagamnya. Ada piagam Mau pasti. Karang Pamitra 2. Alhamdulillah kita dapat di Malang dulu Kalau ini apa di ya, Lembah Kak? Arjo. Yang ini. Ah ini tadi Banget ya. zaman-zaman kursus Oh, dari ini murid berarti dasar khusus ada tadi buktinya. ya. Jangan sampai nanti adik-adik kok hobi membina tapi nggak punya kemahiran ya susah. Dasarnya walaupun kita tuh sekarang punya apa kuncinya sudah pramuka mudah sebenarnya kalau sudah yang penting bisa menyanyi, menari, jangan suka marah. Nah, itu yang penting kan. Itu adik-adik akan menjadi pembina yang kita itu diandalkan pada adik-adik, dicintai pada adik-adik yang tadi pertama siaga tadi kan, cinta pada kakak biasa kalau panggil kan, Buci, Pak Ci, kalau siaga kan. Kalau penggalan udah lain kakak kan, iya. Kalau dari siaga udah lain mas. Kalau yuk adik-adik sini siaga, siap kak, siap, udah, ya anda. Ya kalau bantu kan Buci, Pak Ci itu. Bukan panda tapi Pak ya. Ya itu. Nah, kalau ini apa nih Pak? Ini alhamdulillah ya kemarin tuh ini kita apa nih ya melatih ya kan penghargaan. Pintu kamera Pak. Oh, ada kamera ya ini. Wah, iya. Ya, alhamdulillah inilah. Karena Nah, Kak juga lihat. ini cara pakaian. Oh. Kalau pas upacara di pramuka kan, Katanya dikasih sama Pak Jokowi langsung ya. Kak Warnas ini. Oh, dari Kak. Nah, ya. Kak Budi Wasisa dulu kan sebagai Kak Warnas kita kan macam itu. Ini berapa orang yang dapat Pak dari Basel mungkin ya? Banyak dulu dari provinsi dari Warda Bangka Belitung kan banyak. Ini kalau dari Basel
Pernah dulu Pak Bupati dapat 1 juga kan. Kemudian tahun berikutnya kami. ya. Ya, alhamdulillah. Ini tahun berapa Pak dapatnya Pak? Ini, Masih ini ingat nggak tahunnya? lu tadi mana? Piagam tadi mana? Banyak kan piagam. Ini nggak tahu lagi yang mana. Nah, ini buktinya kalau anu kan. Ini kayaknya yang ini deh Pak tadi. Ada tuh. Banyak banget piagamnya, kita jadi pusing ya. Saking hebatnya beliau. Ini baru Luar biasa banget. tahun kemarin. Ini Kayak- kalau diminta boleh nggak Pak? boleh wae kalau jadi pramuka. Nanti kalau kamu mengabdi paling enggak ya 20 tahun nanti akan dapat Dipakai ya. Apa Dar- artinya nggak tahu. Dharma Bakti dapat kan? Iya, kalau ini kalau sudah 35 tahun berarti Pancawarsa 7 kan? 35 tahun. Kalau 1 Pancawarsa 1 kan? 5 tahun berikutnya Pancawarsa 2. Baru nanti kita usulkan ini ke Kuarda apa saya itu Dharma Bakti, mengabdikan dalam pramuka itu benar-benar kan sungguh-sungguh di pramuka itu. Jadi alhamdulillah lah ini kebanggaan seorang pembina, cuma dengan rasa senyum dan bahagia, banyak kawan saudara. Nah, itulah keuntungan pramuka itu. Iya, benar. Iya. Dimanapun kita punya saudara ya. Iya, terima kasih ya. Nah kita kembali lagi nih tadi ke percakapan kita ya Kak, ini udah melenceng jauh banget ya. Nah Kak Zaini ngajarnya sekarang pelatih mungkin ya. Iya. Dan latihnya tuh di penutup sini atau di luar, Sangkar mungkin ya. Kalau sebagai pelatih itu membina bagi orang-orang dewasa. Nah, itu. Jadi kalau nanti adakan kursus main dasar, kursus main lanjut ke PD, KPL itu sudah kalau dari Kuarda atau Kuarcap itu memerlukan pelatih ya siap tidak siap harus siap karena kita sudah punya apa pegangan kan. Iya. Nah, kalau jadi kalau membina itu kan cukup baik kan kursus main dasar dan kursus main lanjut. Nah, itu boleh membina di lingkungan Gus depan. Nah, kalau jadi pengurus andalan kan itu lain kan nanti memberi dukungan di moral kepada kawan-kawan ya. Jadi kalau membina Gus depan itu kuncinya harus punya ini paling enggak main dasar. Iya paling enggak itu. Kalau ada adik terjun di Gus depan itu namanya asisten atau bantu-bantu para pembina yang sudah punya mahir. Tapi kalau pembina nggak punya mahir ya adik-adik yang terjun kan langsung. Itu. Berarti kalau ini nih mungkin kalau ibarat kita nih SD, SMP, SMA gitu ya Pak ya? Iya, kalau di pramuka kan bukan ada SD tadi, yang jelas kan di usia tadi umur anak siaga tadi, siaga, pegalang, penegak, pandega, itu, ya. Kak, kalau boleh tahu nih, kegiatan kakak sekarang nih apa gitu. Nah, terus program kerja apa yang pernah kakak lakuin selama itu? Kalau sekarang ini kami karena sudah badan juga agak lemah kan, tapi semangatnya masih kuat. Ya cuma di andalan karena berada di wilayah kecamatan ya di andalan Kuaran kami sekarang. Kalau di Kuaran itu saja di Bagas Selatan kalau kawan-kawan masih istilah itu manggil Kak, mohon dibantu latih. Ada kursus main dasar, kami siap kan macam itu. Ya karena kami kan kemarin itu kan PNS juga kan. Karena usia 60 tahun ya PNS-nya berhenti dulu, sudah purna kan. Purna bakti, tapi di pramuka enggak bisa diandalkan langsung berhenti, tidak bisa. Karena jiwa semangat itu ada kan. Mudah-mudahan kasih umur panjang ya sampai kapan Allah ibaratnya itu memberhentikan dalam kegiatan pramuka. Tapi kalau di pramuka itu rasanya tidak ada rasa purna, tidak ada kan? Nggak ada. Karena apa? Udah terus Bertemu dengan kawan-kawan adik-adik yang muda-muda, jadi semangatnya itu lebih luar biasa, lebih muda lagi. Apalagi dipanggil kakak. Iya, Oh, jadi mudah kakak ya. Kakak, Berarti kakak ini nggak fokus ke anak-anak ya, berarti cuma untuk kursus saja ya Kak ya? Iya, tidak hanya kalau adik-adik itu kan, kalau anu kan begalang, siaga itu dibina kan, artinya bina. Tapi kalau sudah pelatih itu paling tidak harus siap kalau dipanggil oleh Pusdik, Pusat Pendidikan Pramuka yang ada di cabang bawah di daerah kan macam itu.
Siap. Boleh nggak sih Kak kasih satunya harapan Kakak nih buat SMA Negeri 2 Tongguan? Ya, harapan kalau keinginan kakak itu karena kawan-kawan sudah tahu semua kalau di Pramuka itu ingin menambah persaudaraan, persahabatan, ya kan? Silaturahim dijaga kan setiap tahun pada saling kunjung mengunjung itu harapan supaya lebih maju lagi kan. Jadi adik-adik itu jangan lupa harus minta dukungan kuat dengan Kamabigusnya kan, majelis pembimbing depan itu berada di pimpinan kepala sekolah. Kepala sekolah itulah yang kunci untuk maju pramukanya di Gus depan tuh. Mudah-mudahan kalau di SMP atau di SMA Negeri 2 yang beralamat di mana tuh di Rias kan? Di Bali ya, di Rias. Kami bisa mendukung karena kawan dari Pak Muzaki itu juga dulu semangat luar biasa, luar biasa semangatnya itu untuk kegiatan pramuka karena pernah berjuang di sama-sama kami di Pro Lepar ini, pernah ikut waktu di Warnas itu pas Jambore itu juga pernah. Jadi sudah tahu kan pramuka yang ada di karena di wilayah Lepar pokoknya ada Semansa 1 Lepar kan. Kalau di sana Semada yang ada di Tobali atau di Tran itu kami saling mendukung karena sudah tahu pembina-pembina karakter pembina itu sudah kami siap untuk saling menolong, saling membantu. Karena terpaling dalam dasar dharma tadi kan. Pertama dari sila Pancasila juga Trisatya itu pegangan kita di pramuka itu. Apalagi dasar dharma dari 1 sampai 10 ya harus kita apalkan dan kita hayati supaya adik-adik penegak itu lebih semangat lagi ini. Ya. Oh, berarti tali persaudaraan itu masih ada kalau pramuka. Oh iya. Dari Terus tali persaudaraan ya Kak ya. terlalu ingat. Zaman-zaman tahun kami dulu masih ingat ya pembina-pembina yang memberi ilmu pramuka tahun 80 masih alhamdulillah. Iya, masih ingat walaupun sudah almarhum kan. Tapi walaupun seperti apa-apa kan di pramuka itu walaupun digembleng, kalau kita kan macam cinta alam, kasih sayang sama manusia itu tidak ketinggalan kan. Ya kalau yang hobi mendaki gunung silakan, itu akan menambah cinta alam kan. Kalau punya hobi hiking itu siap untuk maju sebagai pramuka yang sejati itu. Berarti di pramuka ini semua ada gitu. Wadah ya lengkap, iya. Organisasi apa saja kalau kami di pramuka. Pramuka semua. Ada bermacam-macam organisasi. Kalau di pramuka itu itulah, tidak pernah tawuran, tidak pernah satu pakai celurit, pakai senjata yang menakuti. Tapi kalau di pramuka pakai tongkat saja cukup, tongkat dan tali kan. Iya. Tongkat dan tali. Tongkat dan tali itulah senjata kita. Nah, itu di pramuka ya. Nah Kak, kasih juga nih saran Kakak mungkin atau mungkin apa ya? Kayak nasihat mungkin ya untuk kakak-kakak di luar sana nih Kak yang sekarang lagi nonton kita ya. Nonton kita. Ya majulah, maju pramuka kita ini. Jangan sampai macam ilmu kerupuk pers ya. Kalau semangat seterus-terusnya inilah. Ya, harus semangat ini. Semangat nih kakak yang nonton. Ya nonton, yang mudah-mudahan yang nonton itu tertarik. Apalagi yang sudah penegak Bantara, wah ini lebih berat lagi. Kejar Laksana, kejar Pramuka Garuda, lebih mantap. Nah, inilah. Oh iya, kalau tadi itu kan kita udah dijelasin ya yang di atas meja ini apa aja. Nah sekarang nih saya penasaran sama yang dipakai Kak Zaini nih. Apa aja nih Kak? Itu kayaknya banyak tempelannya. Iya. Loh, tadi kan sudah saya terangkan. Yang itu Kak, yang di sebelah kanan. Iya, lirik-lirik gitu Itu yang tadi. satunya apa itu yang kuning-kuning itu? Ini, yang mana? Tali warna kuning Kak. Ini tadi kan, Yang ini Kak, yang satunya. Yang Iya. ini kan pita tadi aku kabarkan harus kursus Mahir lanjut. baru dapat itu ya. Ya, ini udah lama dari Mahir dasar baru manjur lanjut ini juga penegak tingkat kalau zaman sekolah SMA kan. Yang usia tadi berapa? Kalau penegak itu 16 sampai
20 tahun. Nah, ini kalau nanti yang bagian yang kalau jurusan siaga, kalau nanti kakak kursus mahir lanjut jurusan siaga warna hijau. Kalau penggalang ya, yang penggalang tuh yang usia berapa? Penggalang itu 11 sampai 15 tahun itu nanti warna merah. Kalau ini kuning. Ini kan. Inilah untuk melengkapi bahwa membina itu udah lengkap. Kalau mahir dasar kan baru kursus mahir dasar kan dasarnya apa dari jadi pembina kan. Nanti kalau udah kursus lagi istilah itu mahir lanjut ada lengkap. Nah, nih. Kira-kira ada niat. Kami iya. Itulah. Iya. Cuman kayak aduh, Ya. mungkin jiwa kita nggak Iya, tangguh Kak Zaini ya. Loh, bisa. Karena kami kan dulu enggak, iya, seperti kamu tuh umur. Tips Kak supaya kita juga menjadi orang-orang yang kuat Iya. seperti Kak Zaini. Yang penting itu jiwa raga harus sehat. Ya. Jiwa raga kuat, sehat, bergembira, jangan bosan-bosan mencari ilmu di pramuka. Sekarang sudah modern sekarang kan. Iya, udah. Cari perbandingan yang bagus kita kita pakai. sekarang ini Ya. podcast gitu kan ikutin zaman Kak. Iya. Nah, sekarang ini kan kalau zamanku dulu kursus mahir dasar aja berapa? 90 jam dulu. 10 hari. 90 Ya, jam. sekarang bisa 60, 60 jam, 72 jam. Nah, nih. Tapi paling seneng lah kalau udah kursus mahir dasar, mahir lanjut, kemudian kursus pelatih dasar, kursus pelatih ya, lanjut itu sudah rasanya di pramuka tuh sehari nggak pramuka aja, wah, udah Kurang ya. nggak apa itu, udah pikiran udah bingung kalau adik-adik pakai tangan leher kan, terenyuh hati kita. Iya. Contohnya dari kakak-kakak sini banyak kakak yang siap melanjutkan kakak nanti kan. Insya Allah. Iya. Ya Ini dari Allah. para pembina yang semangat, yang masih muda-muda, mudah-mudahan dalam kegiatan-kegiatan seperti ini saling kunjung-mengunjung ini ya pramuka di Bangka Selatan ini terutama di SMA 2 Tobali yang beralamat di Trans SPC kan, yaitu lebih semangat lagi. Salam kawan-kawan dan kami titip adik-adik supaya lebih belajar, lebih giat. Kalau di pramuka harus paling tidak ranking 1 lah. Ya, ya. Kak, balik lagi di program kerja tadi nih. Apa sih misalnya ada program kerja yang belum terlaksanakan gitu? Di kakak gimana? Kalau kami itu program kerjanya ya paling enggak dulu kan ada program kerja dari Kuarda atau dilanjutkan dari Kuarda. Kuarda ini bisa melaksanakan pramuka yang ada di desa. Kalau desa kan ada nanti majelis pembimbing desa kan, mungkin Pak Kades nanti mengedukan dari Bupati Bangka Selatan di pramuka yang ada di Bangka Selatan ini desa-desa itu harus berpramuka paling enggak nih. Jadi, ya. Semua ya. Iya, tidak hanya berpangkalan di Pusdepan di SD, SMP, SMA. Kalau bisa di desa kita lebih maju lagi karena sekarang ini itu perkembangan zaman harus apa? Kalau nasional sudah punya program itu kita harus ikuti lah. Ya, siap. Kita mengikuti perkembangan zaman. Iya. Nah, terima kasih nih Kak Zaini. Sebelumnya kita punya sedikit kenang-kenangan mungkin Iya. ya. Sebuah cindera mata Iya. gitu. Gimana? Cuman jangan dilihat nilainya ya Kak ya. Oh, enggak. Kami terima kasih Nah, ini dia plakat dapat kenang-kenangan dari SMA 2 atau perpangkalan yang Kak, boleh kita Jadi, foto dulu iya. ya, Mak, tim Iya. kreatifnya. ya, kreatif. nah, sini Kak. Ayo kakak. Ya, siapa-siapa yang mau foto? Yuk, ikut. Kayaknya kita bertiga dulu ya. Nanti sisanya di belakang layar aja.
Diangkat Pak. Berdiri atau duduk? Duduk saja nggak apa-apa ya. Wah, Ya, ada sini Kak Aurin. komandannya. Mama Bina. Biar seru. Kurang apa? Mana itu? Oke, sudah ya Kak. Nah, Masih ada lagi. Keluar semuanya ajiman-ajiman. nah, foto. Wah, ayo. Kita Nah, kakak-kakak demikian ya bincang-bincang menginspirasi kita nih bersama Kak Zaini ya. Terima kasih juga kepada kakak-kakak yang sudah selalu setia nonton podcast Prasmada. Pramuka punya cerita. 2 kali untuk pramuka. Saya Nuni, Dan saya Fatima. kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.